Halo teman-teman, Halo Mbak Halo, selamat Mbak. Halo, selamat siang semuanya. Gimana siang nih Yang Mbak. kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Teman-teman, ini hari ini kan kita ngumpul di sini nih mau membahas tugas hari ini kan ya. Tapi kalau sebelum bahas, kita kenalan dulu gimana biar lebih tahu lebih dalam lagi nih. Kita kan sudah jadi Oke, kelompok oke. yang sudah mengecil nih. Iya, iya, Nah, iya. kenalan dulu ya, mulai dari saya ya. Monggo, Saya Mbak. Dwi Suryani, penempatan instansi saya di RSUD Merah Putih sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Itu aja. Monggo dilanjut teman-teman. Mungkin Mbak Nurlela, monggo. Ya. Baik Mbak Dwi, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurlela Fatmawati, penempatan instansi Puskesmas Halaman 2, jabatan sebagai bidan. Monggo dilanjut lagi. Pak Nurul. Baik teman-teman, saya Nurul Ma'rufah, penempatannya di RSUD Merah Putih sebagai terampil berkamedis. Terima kasih. Monggo Mbak Eva lanjut. Nah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eva Yunita. Biasanya panggil Eva ya, Mbak ya. Saya di Puskesmas Salam sebagai bidan terampil. Sama kayak Mbak Ella. Monggo Mbak Esti. Oke, halo, nama saya Hesti Susanti dari Puskesmas Kajoran 1 sebagai pengelola keuangan. Itu Mbak Oke, Dewi. ya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah berkenalan. Tapi ini saya buka dulu secara resmi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah hari ini semuanya baik-baik semuanya ya. Kita langsung mulai saja untuk pembahasan hari ini. Hari ini kita membahas Smart City, bukan ya? Iya Mbak. Ada. Kalau kemarin tugasnya Smart City kemarin. Oh iya ya, dari teman-teman sekian teman-teman yang ada di sini ada yang tahu nggak sih Smart City itu konsepnya seperti apa? Kalau saya Mbak bantu jawab sedikit ya. Kalau setahu saya ya namanya kalau gimana? Monggo silahkan Mbak. Oh ya, terima kasih. Kalau Smart City, kalau dari kata-katanya yang mungkin kalau smart itu menurut saya pintar, city itu pasti kota. Ya mungkin artinya kota pintar ya Mbak. Mungkin loh ya, mungkin ada yang bisa menambahin mungkin. Monggo. Ya, masuk akal juga sih apa yang disampaikan Mbak Eva ini. Atau mungkin yang lebih saya pahami itu sistem tata kelola suatu kota yang sudah pakai teknologi, begitukah teman-teman? Atau ada yang lain yang bisa menambahkan lagi? Saya nyoba jawab ya Mbak Dwi. Ya. Saya sebelumnya pernah baca Mbak Dwi di pengantar buku Master Plan Smart City Kabupaten Magelang. Kalau dari Bapak Bupati Bapak Arifin, Smart City itu konsep tata kelola kota yang disusun secara cerdas untuk menyelesaikan setiap persoalan atau masalah yang dihadapi masyarakat melalui pengelolaan sumber daya dan komunitas yang ada diwujudkan dalam strategi penyelesaian masalah, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penciptaan situasi dan kondisi tata kota yang sejahtera dan nyaman. Gitu Mbak Dwi. Berarti maaf Mbak, berarti kalau umpamanya kayak dari pengertian yang disampaikan jenengan tadi apa Smart City itu cuma yang selalu berhubungan dengan teknologi gitu? Enggak sih Mbak. Kalau menurut saya sih teknologi itu hanya salah satu unsur terwujudnya Smart City. Kalau teknologi, oke. Boleh nggak saya menambahkan teman-teman ya? Jadi kalau teknologi itu adalah salah satu unsur dari Smart City, berarti ada pilar-pilar lain ya. Nah, di sini nih saya yang mungkin kurang paham. Berarti kalau bukan hanya teknologi aja, ada yang lain juga kan. Nah,
saya butuh ini, saya belum begitu Penjelasan ya paham Mbak ya. tentang pilar-pilar yang lain ini seperti apa. Mohon bantuannya teman-teman. Silahkan, ada yang bisa menambahkan? Saya coba jawab ya Mbak Dwi. Setahu saya Oke. sih kalau smart city itu macam-macam Mbak. Ada yang smart governance, smart society, smart living, smart economy, smart environment, sama smart branding. Tapi aku nggak tahu sih Mbak maksudnya apa itu. Lupa. Dan tahu Mbak yang lain? Mungkin Mbak Izin Nurul. menambahkan ya Mbak ya. Oh iya. Seingatku, cerdas secara ekonomi itu apabila sebuah kota ditopang oleh perekonomian yang baik dengan memaksimalkan sumber daya atau potensi kota, termasuk dengan teknologi informasi komunikasinya, tata kelola, dan peran sumber daya manusia yang baik. Kota juga dinyatakan cerdas secara sosial apabila masyarakatnya memiliki keamanan, kemudahan, dan kenyamanan dalam melakukan interaksi sosial, baik dengan sesama masyarakatnya maupun dengan pemerintahnya. Lalu terakhir, kota dinyatakan cerdas apabila warga kotanya memiliki tempat tinggal yang layak huni, sehat, hemat dalam penggunaan energi, serta pengelolaan energi dengan dukungan layanan teknologi, informasi, komunikasi, pengelolaan, dan peran sumber daya manusia yang baik. Begitu, Mbak. Oke. Gitu ya saya. Oh, berarti sudah dari satu kota itu sudah terintegrasi dari unsur-unsurnya itu ya untuk bisa dikatakan smart city itu ya. Oke, paham Tapi saya sampai. bentar. Tapi kan tadi Mbak Ella kan bilang kalau dari itu ya master plan-nya Smart City Magelang ya, Kabupaten Magelang ya. Memang Magelang udah itu ya Mbak ya, udah menerapkan Smart City ya, udah mulai ya Mbak ya? Iya Mbak, sudah mulai. Oh, oke. Berarti saya yang kurang informasi mungkin, maaf. Yang benar Mbak Ella. Iya, kalau di Kok Magelang saya belum tahu ya. Oh ya, kalau setahu saya itu Mbak, kalau di Kabupaten Magelang, Smart City-nya itu ada websitenya, namanya smartcity.magelangcap.go.id. Oke, mungkin bisa di-share Mbak, mungkin Mbak. Oh iya. Mbak, karena jujur saja karena saya kan bukan asli orang Magelang, jadi saya kurang tahu banyak tentang Magelang. Mungkin dari diskusi ini saya bisa belajar banyak tentang Magelang. Ya. Lebih mengeksplor ya Mbak Dwi ya, kita ya. Oh ya, oke sip Mbak Eva, benar gitu Mbak Eva. Ya. Aku coba share screen ya Mbak ya. Karena boleh. Karena saya kan orang baru di sini, mungkin dari teman-teman tahu nggak sih kapan sih kira-kira Kabupaten Magelang itu mulai memulai untuk menciptakan smart city-nya ini? Izin jawab ya Mbak. Kalau sepengetahuanku itu perencanaannya udah mulai dari tahun 2018. Gitu, Mbak. Berarti 4 tahun yang lalu ya? 4 tahun yang lalu. Iya, oke. Pripun Mbak Ella tadi, Mbak Ella yang mau di-share. Siap. Coba. Oh iya, share ya. Silakan Mbak Ella. Ini Mbak. Berarti dari 2018 itu udah lumayan loh Mbak Dwi. Berarti kita yang kurang update ini sebagai orang baru di Magelang ini. Jujur saja Mbak Eva dan teman-teman, saya hidup di Magelang baru 6 bulan. Mohon maaf dan mohon bimbingannya. Sama. Ya, ini ya teman-teman, ini websitenya Smart City Kabupaten Magelang. Di sini ada banyak informasi tentang tentang perangkat pemerintah, contohnya PASESO, itu sistem pengurangan risiko bencana. Terus ada jelajah Magelang. Ini untuk mengetahui lokasi-lokasi daerah Magelang gitu, Mbak. Terus ada juga ini Simponi. Simponi itu punyanya RSUD Muntilan. Itu untuk pendaftaran secara online. Terus ada juga panggilan darurat. Jadi kita berarti semua tercover ya di situ. Iya, Mbak. Jadi nanti kita kalau misalkan mau tahu tentang Smart City Kabupaten Magelang, tinggal buka aja websitenya. Di sini banyak banget info-info, banyak banget layanan-layanan untuk masyarakat. Kemudian untuk yang UMKM-nya juga ada, Mbak. Nanti tinggal dibuka aja lebih.
Ini ya Mbak ya, saya coba ya ini. Yang kalau mau UMKM kita buka yang Jelajah Magelang. Oke. Ini Mbak. Maaf ya agak loading ini Mbak. Berarti satu website sudah bisa mengakses semua informasi dan layanan ya Mbak Ela ya? Iya bisa Mbak, di sini sudah lengkap lah. Nanti tinggal kita butuh apa, tinggal cari aja di websitenya. Oke, oke. Berarti itu kabupaten kita itu udah mencerminkan smart governance ya. Secara ya secara kelihatan dari gimana biar masyarakatnya bisa mengakses segala pelayanan publik dalam satu website gitu ya. Iya. Jadi tidak hanya smart governance ya Mbak ya di dalamnya, tapi juga ada smart society yang terwujudnya dari mahasiswa Merapi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Ela. Itu kan konsepnya cerdas di mana menyatukan dua desa menjadi bersaudara. Program ini populer dengan sebutan desa bersaudara atau sister village, di mana penduduk desa yang berada di dalam zona rawan bencana itu nanti akan diarahkan mengungsi ke desa di bawahnya yang lebih aman ketika erupsi itu melanda. Jadi para pengungsi juga akan merasa lebih nyaman karena simulasi penanggulangan bencananya itu telah dilakukan sebelumnya, sehingga mereka sudah lebih dahulu mengenal lokasi pengungsian yang akan mereka tinggali. Seperti itu. Menarik sekali ya. Oke. Gimana Pak Dwi? Oh, menarik sekali ya di sini ternyata Kabupaten Magelang itu sudah cukup, menurut saya sudah cukup maju di bidang teknologinya ya, untuk smart city-nya. Tapi ini kan satu website ini banyak nih yang dari paparannya Mbak Ela sama Mbak Nurul tadi udah menjelaskan banyak nih. Tapi yang selain yang dipaparkan Mbak Ela sama Mbak Nurul tadi, apakah ada Mbak yang dalam website itu tertuang info-info lain seperti itu, yang info lain yang belum ada di penjelasannya Mbak Ela dan Mbak Nurul tadi, situ. Kan tujuannya nanti masyarakat bisa tahu banyak apapun mengenai Kabupaten Magelang melalui website itu kan teman-teman. Nah dari situ selain yang dipaparkan Mbak Ela sama Mbak Nurul tadi, ada nggak sih info-info lain mengenai yang ada di website itu tadi? Oh ya, saya izin menjawab ya Mbak Dwi ya. Tadi saya belum menyebutkan ya, di sini juga ada untuk hotel, homestay, dan kos. Terus ada juga destinasi wisata Mbak Dwi. Nanti kita juga bisa lihat destinasi wisata di Kabupaten Magelang. Ada juga produk-produk UMKM. Nah, ini contohnya ada yang jualan rempeyek. Terus rempeyek masuk website ya berarti ya. Jadi nggak hanya makanan yang modern, kekinian, tetapi juga makanan-makanan tradisional. Khas daerah ya. Ini yang cocok sama saya ini mungkin di wisatanya ini Mbak. Saya mau eksplor di situ nanti. Boleh Mbak ini. Berarti kita itu ya Mbak Dwi, karena dari luar Magelang itu kita bisa lihat dari smart city-nya Magelang itu, kita bisa eksplor Magelang dari situ tuh sebenarnya udah ada ya semua informasi tentang Magelang ya Mbak Dwi ya. Oke, ya. Ya karena saya belum tahu, baru dari sini kan tahu websitenya ini. Nah setelah ini nanti saya akan explore itu websitenya teman-teman. Boleh Mbak Dwi, nanti bisa direkomendasikan teman-temannya. Siap. Iya, apalagi teman-teman yang asli dari daerahnya Mbak Dwi. Nanti bisa berkunjung ke Kota Magelang, ke Kabupaten Magelang, buat jalan-jalan, buat kulineran gitu Mbak Dwi. Iya, biasanya kalau kita jalan-jalan yang dicari kulinernya nomor 1 ya. Oh ya, siap-siap Mbak Dwi. Berarti itu tadi kan dari yang dibilang Mbak Ela tadi kan emang
pelayanan publik hampir semua terintegrasi dari Smart City Magelang itu kan ya. Mungkin harapannya Pak Bupati, masyarakat Magelang itu bisa apa namanya, minimal terlayani lebih efisien lah itu dari Smart City-nya itu. Mungkin begitu ya maksud dari Bapak Bupati Kurang lebihnya seperti itu untuk mungkin ya, Mbak meningkatkan Eva. kesejahteraan. Iya. Meningkatkan UMKM-nya juga ya Mbak Eva ya. Betul. Berarti sudah cukup terintegrasi dengan baik dalam satu website ya Mbak ya. Saya kira ini ada lagi yang perlu kita bahas nggak teman-teman? Saya sudah dari tadi sudah banyak tanya ini. Tanya terus, soalnya memang benar-benar nggak tahu ini. Oh, nggak Nanti ada yang Mbak mau Dwi menambahkan bisa, lagi? itu Mbak Dwi bisa buka-buka websitenya aja, nanti bisa buat gambaran Mbak Dwi tentang Kabupaten Magelang gitu Mbak. Oke. Mungkin Mbak Esti mau nambahin nih. Oh, Kita diskusinya itu kita mengerucut kemana nih kita sebagai ASN nih kita. Apalagi kita tapi Mbak Dwi yang ada sebagai warga pertanyaan sih. Magelang baru. Ada Gimana? pertanyaan sih Mbak, saya masih bingung nih. Manfaat besarnya Smart City itu apa ya kira-kira? Kalau bisa dijawab. Mbak Nurul mau mencoba. Oke, boleh. Mencoba menjawab nggih, Mbak Esti. Mm-mm. Kalau untuk pelayanan publik sih bisa menurunkan tingkat praktik kolusi sehingga terwujudnya manajemen ASN yang baik ya. Selain itu kalau dilihat dari kacamata jiwa entrepreneurship dalam Smart ASN, dengan adanya Smart City ini bisa meningkatkan kesejahteraannya masyarakat. Sama seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya. Berarti kita dapat simpulkan intinya apa Mbak ini? Yang dapat kita simpulkan bareng-bareng lah. Kita menyimpulkan bareng-bareng nih. Oke, monggo silahkan. Kalau dari saya sih intinya Pak Bupati membuat satu sistem yang terintegrasi tersebut untuk kemakmuran rakyat ya. Itu aja kalau dari sisi pribadi saya mengambil diskusi teman-teman tadi. Diskusi bersama tadi itu aja teman-teman. Monggo ada yang lain. Kalau saya sih setelah mendengar diskusi tadi sih kalau mewujudkan Smart City itu perlu kolaborasi dari berbagai pihak gitu Mbak. Betul itu. Kolaborasi dari berbagai pihak. Jadi enggak cuma dari kata-kata Smart City yang kita harus pintar di teknologi, tetapi kita juga harus merangkul semua. Jadi nggak cuma teknologinya aja, dari sosialnya juga, ekonominya juga dirangkul jadi satu. Jadi kalau kita dimulai dari kita yang sebagai ASN, ya kita harus ikut mewujudkan Magelang Smart City ini, Mbak. Walaupun kita belum jadi warga Magelang, Mbak Dwi. Nah, untuk kedepannya kita jadi warga Magelang harus menyukseskan Magelang Smart City ini juga. Iya, kita ASN Magelang harus berkontribusi untuk Kabupaten Magelang terutama. Ini ya, kita yang harus memulai berarti ini teman-teman semuanya. Berarti dari sini kita sudah dapat kesimpulan yang mengerucut ya teman-teman dari diskusi hari ini. Ada yang mau menambahkan lagi? Cukup Mbak dari saya. Kalau saya sih cukup. Berarti udah ya. Kesimpulannya kita sebagai ASN harus memulai dulu untuk mewujudkan Smart City Kabupaten Magelang ya teman-teman. Ini kesimpulan kita hari ini. Mungkin demikian diskusi hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mau meluangkan waktu, meluangkan pikiran dan tenaganya untuk diskusi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat, dan bagi pemerintah juga. Sekian. Saya tutup aja langsung ya teman-teman ya. Ya Mbak, monggo. Iya. Ya. Sekian untuk diskusi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Mbak, izin live.